Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah Indar Parawansa, NIM 212111241, kelas S3G. Di sini saya akan menjelaskan materi yang untuk pertemuan kedua, yaitu dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Untuk materi pertama yaitu dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah itu terbagi menjadi dua kata, yaitu fikih dan siasah. Fikih dari kata fakiha yang artinya faham yang mendalam, sedangkan siasah dari kata sasa yang artinya memimpin, mengurus atau mengembala. Sehingga fikih siasah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, yakni pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Fikih siasah merupakan tarkib idofi atau kalimat majmuk yang terdiri dari kata, yaitu fikih dan al-isyasi. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar dari tasrifan kata fakiha yafaqahu, fakihan yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Siasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Siasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal-usul kata siasah, yaitu yang pertama yaitu menurut Al-Makrizi, kata siasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbauan sin berbasis kasroh di awalnya sehingga dibaca siasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Genghis Khan yang berjudul Iyasa, yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Takhri Birdi, siasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel sip dalam bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan, dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukuman atau aturan. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Mansur menyatakan siasa berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk dari tasrifan kata sasa yasusu siasatan yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Secara terminologis, siasah dalam lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam Al-Munjid, siasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan atau pemerintah atau ulil amri. Karenanya segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan siasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.
Siasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata politik dalam bahasa Inggris yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politik berarti acting of judging wisely, well judged, prudent. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak dalam menghadapi suatu atau menangani suatu masalah. Jadi politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Untuk materi yang kedua yaitu selanjutnya sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Sumber fikih siasah ada 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga peninggalan kaum muslimin terdahulu. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Menurut Imam Al-Muwardi, ahli fikih mazhab Syafi'i dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah, dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah mengatakan bahwasanya ruang lingkup fikih siasah mencakup 5 bagian, yakni politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah, politik moneter atau siasah maliyah, politik peradilan atau siasah qodaliyah, politik peperangan atau siasah harbiyah, dan politik administrasi atau siasah idariyah. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Al-Syari'iyah fi Asliyah Al-Ra'i wal Al-Ra'iyah membagi fikih siasah atas 3 bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Yang ketiga yaitu menurut Hasbi Al-Sidegi, ahli hukum Indonesia, membaginya atas 8 hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan moneter, administrasi luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan. Untuk pengembangan fikih siasah, beberapa metode yang dapat diaplikasikan dalam mengembangkannya berbagai sumber penggalian hukum, yakni qiyas, istisna, istishab, masalah mursalah, az-zari'ah, dan urf. Cara penggalian, pengembangan, dan penetapan hukum melalui pembuatan dan penggunaan kaidah-kaidah fikih untuk lebih jelasnya banyak dijelaskan dalam bab usul fikih. Sedangkan pembanding dan fikih siasah itu sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aturan ketatanegaraan yang telah disepakati oleh banyak kalangan ahli yang memahami betul tentang ilmu ketatanegaraan khususnya di Indonesia. Begitu juga hukum perdata dan hukum pemerintah yang masih sesuai dengan sumber fikih siasah di atas, yakni Al-Quran, hadis, dan beberapa metode yang dipakai dalam pengembangan fikih siasah, yaitu qiyas, istisna, istihab, masalah, az-zari'ah, dan urf.